Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas masih mendiskusikan mengenai manajemen SDM dalam bisnis. Jadi kita akan membahas mengenai merekrut karyawan, melatih karyawan, mengevaluasinya. Nah, di sini mulai dari karyawan itu terekrut masuk ke dalam organisasi, kemudian dilatih, berkaitan dengan bagaimana pemberian insentifnya, bagaimana caranya karyawan agar tetap termotivasi hingga mengevaluasi karyawan. Tentu di sini juga berkaitan dengan karir karyawan tersebut hingga ada yang keluar pensiun ataupun pemecatan. Nah, itu akan dibahas pada presentasi hari ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah pengantar bisnis digital. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Anastasia Anggi Fernanda, kedua Arista Ivana Putri, ketiga Ferdila Ayuandasari, keempat Alfiansyah. Langsung saja kita simak videonya. Kali ini kami akan membahas bab 11 tentang merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Perekrutan, pelatihan, dan pengevaluasian karyawan adalah kunci keberhasilan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan terdiri dari 3 tahapan, yaitu meramalkan kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja dapat diantisipasi sejak awal, seperti pensiun dapat diramalkan dengan cukup akurat. Tetapi mengenai kapan seseorang karyawan pindah ke perusahaan lain, hal ini cukup sulit untuk diramalkan. Analisis kerja. Analisis kerja adalah analisis yang digunakan untuk menentukan pekerjaan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk suatu posisi tertentu. Perekrutan. Perekrutan dilakukan untuk memastikan tercukupinya kandidat-kandidat yang memenuhi syarat. Perekrutan dibagi menjadi 2, perekrutan internal dan perekrutan eksternal. Perekrutan internal yaitu usaha untuk mengisi posisi-posisi yang lowong dengan merekrut orang dalam atau karyawan yang masih bekerja untuk perusahaan. Perekrutan eksternal yaitu usaha untuk mengisi posisi jabatan melalui para pelamar dari luar perusahaan. Langkah-langkah menyeleksi pelamar. 1. Menilai masing-masing pelamar. 2. Menyeleksi pelamar dengan proses wawancara. 3. Penyeleksian pelamar dengan menghubungi referensi pelamar. Dan keempat, tes penerimaan. Melakukan pengambilan keputusan perekrutan. Penyeleksian yang dilakukan dengan teliti memungkinkan perusahaan merekrut orang-orang yang kemudian ternyata menjadi karyawan yang istimewa. Setelah penyeleksian selesai, kandidat terbaik dipilih dan ditawarkan pekerjaan tersebut. Memberikan kesempatan yang setara. Salah satu contoh hal yang tidak memberikan kesempatan yang setara adalah tindakan diskriminasi. Diskriminasi sendiri merupakan salah satu hal yang ilegal dan dapat mengurangi tingkat efisiensi karyawan di tempat kerja. Berikut adalah hukum federal yang berkaitan dengan diskriminasi. Yang pertama yaitu The Equal Pay Act atau Undang-Undang Pembayaran Setara.
Yang kedua, the Civil Rights Act atau Undang-Undang Hak Sipil. Yang ketiga, the Age Discrimination in Employment atau Undang-Undang Diskriminasi Usia dalam Pekerjaan. Yang keempat, the American with Disabilities Act atau Undang-Undang Warga Negara Amerika dengan Cacat Tubuh. Selanjutnya ada intensif keberagaman. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di suatu lingkungan yang beragam cenderung menjadi lebih inovatif. Kedua, karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang beragam kemungkinan lebih besar dapat memahami sudut pandang yang berbeda dan mampu berinteraksi dengan pelanggan. Perusahaan dikenal menerapkan keberagaman. Perusahaan telah mendapat kemajuan dalam menciptakan suatu lingkungan kerja yang lebih beragam. Perusahaan tidak hanya merekrut kalangan minoritas, melainkan mampu mencapai keberagaman di antara para manajernya, bahkan hingga ke anggota dewan. Selanjutnya, paket kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi, perusahaan akan memberikan imbalan kepada para karyawannya dengan memberikan kompensasi yang memadai. Yang pertama, ada gaji atau upah, merupakan jumlah yang dibayarkan untuk sebuah jabatan selama periode tersebut. Dapat dihitung per jam, per periode pembayaran, ataupun per tahun. Yang kedua, bonus, merupakan tambahan pembayaran satu kali pada akhir periode di mana kinerja diukur. Hal ini untuk meningkatkan kepuasan para pelanggan. Yang ketiga, komisi, merupakan cerminan kompensasi untuk mampu memenuhi target penjualan tertentu. Mengembangkan keahlian karyawan. Beberapa jenis pelatihan yang umum diberikan kepada karyawan yaitu keahlian teknis. Dengan perkembangan baru di bidang teknologi komputer, karyawan perusahaan-perusahaan besar harus menerima lebih banyak pelatihan mengenai penggunaan komputer. Keahlian dalam mengambil keputusan. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari memberikan panduan yang perlu dipertimbangkan kepada karyawan ketika melakukan pengambilan keputusan dan melahirkan berbagai ide. Keahlian dalam melayani pelanggan. Keahlian layanan pelanggan dibutuhkan bagi para karyawan yang direkrut oleh perusahaan untuk menjual produk atau menangani keluhan-keluhan pelanggan. Keahlian dalam keselamatan. Contohnya, melatih karyawan mengenai bagaimana cara menggunakan mesin dan peralatan di pabrik, dan juga dapat mengurangi beban-beban perawatan kesehatan dan hukum yang timbul akibat dari kecelakaan. Keahlian dalam hubungan antar manusia. Perusahaan memberikan seminar mengenai keberagaman untuk membantu para karyawan dari berbagai ras, jenis kelamin, dan agama menjadi lebih sensitif terhadap pandangan orang lain. Seminar-seminar pelatihan juga dibuat untuk meningkatkan hubungan di antara para karyawan dari berbagai divisi, sehingga mereka dapat bekerja sama dalam tim. Evaluasi kinerja karyawan. Evaluasi yang dimaksud adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan karyawan yang dapat mempengaruhi lingkungan perusahaan tersebut. Yang pertama, ada mensegmentasi evaluasi menjadi beberapa kriteria. Mengevaluasi masing-masing kriteria secara terpisah akan memberikan informasi yang lebih spesifik bagi karyawan untuk hal-hal yang dapat ditingkatkan lagi ke depannya. Yang kedua, menggunakan formulir evaluasi kinerja. Ketika supervisor mengukur kinerja para karyawan, mereka biasanya mengklasifikasikan karyawan ke dalam beberapa kategori. Yang ketiga, memberikan bobot pada kriteria. Beberapa perusahaan menggunakan sistem yang memberikan bobot dan menilai kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi karyawan tersebut.
Yang terakhir, ada evaluasi atau supervisor. Evaluasi dapat mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang selanjutnya akan dapat dikoreksi dan diperbaiki untuk perusahaan yang mendatang. Langkah-langkah evaluasi kinerja karyawan yang tepat. Yang pertama, supervisor hendaknya mengomunikasikan tanggung jawab jabatan kepada karyawan. Yang kedua, menginformasikan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh karyawan. Dan yang ketiga, supervisor sebaiknya konsisten ketika melakukan evaluasi kinerja. Tindakan akibat evaluasi kinerja. Jadi, karyawan yang menerima evaluasi yang sangat baik layak menerima penghargaan atau bahkan promosi. Sedangkan para karyawan yang menerima evaluasi yang tidak baik juga harus diberikan perhatian yang lebih ataupun berupa teguran. Menghadapi tuntutan hukum dari karyawan yang dipecat. Karyawan yang menggugat perusahaan merupakan hal yang tidak lazim. Beberapa gugatan menyatakan bahwa karyawan dipecat tidak melalui proses yang benar. Hal lain menyatakan bahwa pemecatan terjadi karena diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, agama, ataupun suku bangsa.